Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yuda Mustafa Hilmi. Saya Muhammad Ari Kusnandi. Kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang penyerangan data atau attack data. Tugas ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir semester 1 mata kuliah basis data yang diampu oleh Bapak Gunawansyah. Selanjutnya, untuk pembahasan materi tentang penyerangan data akan dibahas oleh teman saya, yaitu Saudara Muhammad Ari. Untuk materi penyerangan data, materi yang akan dibahas yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang. Yang kedua ada pembahasan. Di pembahasan itu ada yang pertama ada karakteristik penyerangan data atau cybercrime, dan yang kedua ada jenis-jenis penyerangan atau jenis-jenis cybercrime. Dan yang ketiganya itu ada pendemoan atau contoh penyerangan sebuah data. Nah, yang ketiganya itu ada penutup. Pendahuluan, latar belakang masalah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak yang sangat positif bagi peradaban umat manusia. Salah satu fenomena abad modern yang sampai saat ini masih terus berkembang dengan sangat pesat adalah internet. Pada mulanya jaringan internet hanya dapat digunakan oleh lingkungan pendidikan perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Kemudian tahun 1995 internet baru dapat digunakan untuk publik. Nah, selain dari dampak positif juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu bisa pencurian data atau manipulasi data dan lain sebagainya. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu ada karakteristik cybercrime atau kejahatan di dunia internet. Cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Nah, cybercrime ini memiliki karakteristik unik, yaitu yang pertama ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan, dan jenis kerugian yang ditimbulkan. Nah, dari beberapa karakteristik di atas, untuk mempermudah penanganannya, maka cybercrime diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada cyber privasi, yang kedua ada cyber trespass, yang ketiga ada cyber vandalism. Pertama itu ada cyber privasi. Cyber privasi adalah penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer. Nah, yang kedua ada cyber trespass. Cyber trespass adalah penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. Nah, yang ketiga ada cyber vandalism. Cyber vandalism yaitu penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis cybercrime. Jenis-jenis cybercrime terbagi menjadi 9, itu menurut jenis aktivitasnya. Yang pertama ada notorious access to computer system and service. Itu merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup suatu jaringan komputer secara tidak sah. Yang kedua ada illegal contents. Itu merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar atau tidak etis. Yang ketiga ada data forgery, merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan pada script flash dokumen melalui internet. Keempat, ada cyber espionage, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Contoh, dalam kegiatan bisnis, saingan bisnis yang dokumen ataupun data-datanya penting itu bisa langsung tersimpan dalam suatu jaringan. Kemudian cyber itu dengan mudahnya untuk memasukkan atau menyusup data tersebut. Yang kelima ada cyber sabotage and extortion. Ini merupakan kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. 6. Ada offense against intellectual property.
Kejahatan ini ditunjukkan terhadap hak atau kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain dari internet. Yang ketujuh ada infringement of privacy. Kejahatan ini ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Terus yang kedelapan ada cracking. Cracking adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis begitu mereka mendapatkan akses. Selanjutnya yang kesembilan ada coding, merupakan kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kode kredit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik material ataupun non material, contohnya uang di ATM. Selanjutnya kami akan menampilkan beberapa contoh penyerangan data secara sederhana. Yang pertama, contoh penyerangan data menggunakan aplikasi Hacker Keylogger. Hacker Keylogger tujuan penyerangannya data itu untuk mengetahui apa saja yang diketik oleh si pengguna. Yang pertama, contoh penyerangan data menggunakan aplikasi Hacker Keylogger. Hacker Keylogger tujuan penyerangannya data itu untuk mengetahui apa saja yang diketik oleh si pengguna. Caranya, buka aplikasi Hacker Keylogger, terus ada icon itu ada merah dan hijau. Kalau misalkan merah berarti itu keyboard tersebut belum nyala menggunakan Hacker Keylogger. Kalau misalnya udah hijau berarti itu udah otomatis Hacker Keylogger itu udah aktif. Lalu selanjutnya klik open aplikasi, terus klik titik 3 di atas pojok kanan, klik setting, terus pilih change default keyboard. Nah, di situ ada dua pilihan, ada G keyboard, ada Hacker keyboard. Di sini kita pilih Hacker keyboard. Setelah memilih keyboard Hacker Keylogger, kita langsung keluar saja dari aplikasi tersebut. Kemudian kita masuk kembali untuk menyalakan Hacker Keylogger tersebut dengan cara menekan tombol on off. Berikut contoh pengaplikasian dari aplikasi tersebut. Kami di sini menggunakan aplikasi Google. Yang pertama masukkan username, yang kedua masukkan sandi. Berikut contoh pengaplikasian pada menu login Google. Caranya kita mengetik email, contoh yudamustofa2001@gmail.com. Berikutnya memasukkan password. Nah, passwordnya kan itu tidak terlihatkan. Kalau misalnya diketik langsung ke aplikasi Hacker Keylogger, itu langsung muncul sandi tersebut. Nah, dengan otomatis username dan password yang kita masukkan atau yang kita ketik akan terekam oleh aplikasi Hacker Keylogger. Nah, untuk melihat data yang sudah diambil, itu caranya buka aplikasi lagi, terus di sebelah kanan itu ada tipe data. Nah, itu ada icon robot, klik saja itu langsung muncul apa yang kita ketik atau apa yang kita rekam. Selanjutnya yang kedua itu contoh penyerangan data cara mengetahui kata sandi WiFi. Nah, untuk mengetahui kata sandi WiFi, kita perlu menggunakan handphone Vivo. Dikarenakan pada handphone Vivo itu sudah ada fitur barcode WiFi. Ketika kita terhubung dengan otomatis kata sandi dan username itu akan ke-scan barcode. Setelah mendapatkan kode barcode dari handphone Vivo, untuk mengetahui sandinya itu kita perlu menggunakan satu perangkat lagi. Bebas mau perangkat dari handphone apa saja. Caranya klik Google, itu di klik Google ada icon kamera. Icon kamera itu bisa menycan barcode. Dan ini hasilnya setelah kode QR dari handphone Vivo yang sudah di-scan barcode oleh perangkat yang lain. Nah, yang ketiga contoh dari penyerangan data ada dari penggunaan aplikasi antivirus. Nah, sebenarnya untuk komputer itu tidak memerlukan antivirus tambahan. Contohnya di Windows 10 itu kan sudah ada Windows Defender. Nah, ketika sebuah komputer menggunakan aplikasi antivirus tambahan, sebenarnya yang membuat virus tersebut adalah perusahaan dari aplikasi antivirus tersebut. Nah, jadi perusahaan antivirus tersebut dia yang membuat
aplikasi antivirus. Nah, dia juga yang membuat virus untuk menyerang ke komputer kita. Nah, untuk contoh yang keempat ada link phishing. Nah, link phishing ini sudah banyak kasus yang terjadi yang diakibatkan oleh link phishing. Terutama kasus yang banyak sering terjadi itu di Facebook. Nah, cara kerja link phishing itu ketika kita melakukan atau mengklik link phishing tersebut, maka data dari Facebook kita bisa diambil oleh oknum yang membuat link phishing tersebut. Nah, sekarang itu lagi banyak-banyaknya link untuk bantuan sosial. Nah, ketika kita mengklik link tersebut, bukannya kita mendapatkan bantuan sosial, tapi malah data kita yang diambil oleh oknum pembuat link phishing tersebut. Nah, mungkin hanya itu beberapa contoh dari penyerangan data atau pendemoan dari penyerangan data yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya untuk penyerangan data itu masih banyak ya, tapi dikarenakan ditakutkan disalahgunakan, jadi kami ambil dari contoh sederhananya saja. Nah, mungkin hanya itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.